Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Fahri, NIM 220321100007. Di sini saya akan menyelesaikan UTS pengantar ilmu pertanian. Jadi, komoditas yang saya pilih di daerah saya, Peragan Lauk Kabupaten Sumeneb, yaitu komoditas jagung. Soal nomor 1, definisi pertanian. Pertanian adalah merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan bantuan teknologi, tenaga kerja, dan juga modal, di mana kegiatan tersebut untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, ataupun sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nomor 2, sektor pertanian. Jadi komoditas di daerah saya itu terdapat tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan untuk hortikultura tidak ada. Untuk tanaman pangan sendiri yaitu ada padi, jagung, ketela, kedelai, dan juga kacang tanah. Tapi yang sangat dijalankan oleh masyarakat yaitu tetangga saya padi dan juga jagung. Yang kedua yaitu perkebunan. Di daerah saya terdapat kelapa dan juga tembakau. Untuk peternakan sendiri yaitu ayam, kambing, dan juga sapi. Nomor 3. Di Indonesia, gambaran perkembangan pertanian sejalan dengan tingkat perkembangan cara orang Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya hayati. Di antaranya yang pertama itu kegiatan pengumpulan makanan dari yang terdapat di alam bebas dengan cara memungut dan berburu. Kedua, pertanian berpindah sebab alam tidak cukup menyediakan sumber bahan makanan dan pakaian bagi suatu komunitas. Yang ketiga, pertanian menetap ditandai dengan dibukanya lahan-lahan pertanian pada suatu tempat yang menetap. Yang keempat, peternakan. Pertanian yang sudah mengkombinasikan dengan usaha peternakan sendiri. Yang kelima, pertanian industri, karena diusahakan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan akan industri tertentu. Yang keenam, pertanian modern yang 100% berorientasi pada pasar. Yang terakhir yaitu pertanian global. Soal nomor 4. Jadi tantangan untuk komunitas jagung di daerah saya, Peragan Lauk, Sumeneb, tantangan umumnya yaitu terkait dengan cuaca. Apabila cuaca terlalu panas, maka pertumbuhan jagung sendiri tidak akan maksimal. Entah itu dari segi tumbuhannya maupun dari segi buahnya sendiri. Untuk tantangan khusus yaitu terkait dengan adanya angin ataupun curah hujan yang sangat tinggi. Sama halnya dengan yang tadi, tantangan umum. Akibatnya yaitu tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh secara sempurna dan juga berakibat pada jagung atau tumbuhan tersebut. Soal nomor 5. Faktor produksi pertanian adalah semua kegiatan yang dilakukan terhadap tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan juga hasil yang didapatkan juga baik. Dan faktor produksi yang digunakan untuk usaha tani terkait komoditas jagung yang saya pilih yaitu modal dan juga tenaga kerja. Soal nomor 6. Pengolahan pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditas hasil pertanian secara segera setelah komoditas tersebut dipanen. Sedangkan pemasaran produk pertanian adalah segala usaha yang menimbulkan perpindahan hak atas barang dan juga jasa. Saluran pemasarannya yaitu sebagian besar dari pabrikan langsung ke pelanggan. Jadi itu setelah dipanen
ada beberapa masyarakat dan juga tetangga langsung membelinya gitu. Apabila hasil panen tersebut lebih, maka hasil panen tersebut dijual ke pelanggan ataupun konsumen gitu. Ataupun juga ke toko-toko terdekat gitu. Apabila jagung tersebut masih banyak. Dan juga hasil tersebut hanya untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga apabila ada masyarakat yang membutuhkan gitu. Soal nomor 7. Kelembagaan pertanian adalah kebiasaan yang sudah terstruktur serta dipraktekkan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kehidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan daerah yang ada di daerah saya yaitu lembaga bagi hasil dan juga lembaga simpan pinjam. Lembaga bagi hasil yaitu apabila seseorang ingin bercocok tanam dan tidak memiliki lahan, itu dapat melakukan bagi hasil dengan tetangga lain gitu. Dan yang terakhir yaitu terkait kita sebagai pemuda milenial. Itu salah satunya yaitu dengan cara melakukan pencerdasan, pendampingan, dan upaya pemberdayaan petani. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.